warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan ya materi kemarin yang saya janjikan untuk lebih pemahaman tentang perhitungan kurs valuta asing. Saya akan memberikan contoh-contoh dengan variasi. Jangan lupa ya, sebelumnya like, share, and subscribe supaya channel ini berkembang dan saya pun semangat terus. Contoh yang pertama adalah saya membuat soal dalam bentuk dari dolar ke mata uang yang lebih rendah lagi. Contohnya, seorang pengusaha Indonesia dia akan melakukan kegiatan ekspor hasil produknya ke Amerika dengan seharga $70.000. Seminggu kemudian dia untuk memproduksi lagi, dia membutuhkan bahan baku dari Amerika, akan membeli dalam bentuk $50.000. Nah, kurs valuta asing selama seminggu kejadian transaksi tersebut adalah kurs jual $1-nya Rp14.000 dan kurs beli $1-nya Rp13.000. Nah, pertanyaannya, berapa uang rupiah yang diterima oleh pengusaha tersebut dari keuntungan terjadinya jual beli? Kita buat dulu diketahuinya menjual barang dengan mata uang dolar sebanyak $70.000, membeli bahan baku untuk tekstilnya itu sebesar $50.000. Nah, kurs yang berlaku itu kurs jualnya kita tulis 14.000 dan kurs beli 13.000. Di sini yang ditanyakan adalah berapa rupiah yang diterima oleh pengusaha Indonesia. Kita jawab ya. Saat mengekspor barang senilai $70.000, maka pengusaha tersebut menukarkan uangnya dalam dolar ke rupiah. Masih ingat peta konsepnya? Sehingga menggunakan kurs beli. Kenapa? Posisi dolarnya berada di tuan si ekspor pengusaha tersebut. Nah, yang bank akan membeli valuta asing itu dari pengusaha tersebut, maka patokannya dari bank menggunakan kurs beli. Terus, kenapa kita kalikan? Karena nilai dolar lebih tinggi dibandingkan rupiah nilainya. Maka konsepnya kemarin kita kalikan. Kita kalikan kursnya tadi Rp13.000, maka dapatlah Rp910.000 juta. Ini saat pengusaha mengekspor. Kita akan menghitung pada saat mengimpor. Lalu ia mengimpor bahan baku. Nah, bahan bakunya dia mengeluarkan uang sebanyak $50.000. Maka pengusaha tersebut menukarkan uangnya dalam bentuk rupiah. Kenapa? Dengan menggunakan kurs jual, posisinya kurs jual itu si pengimpor akan menjual dolarnya ke bank. Maka si bank menggunakan kurs jual. Dan posisinya kita kalikan menjadi dapatlah 700 juta rupiah. Nah, pertanyaannya tadi adalah dari ekspor dan impor, pengusaha tersebut berapa sisa uang yang diterima dalam bentuk rupiah? Kita kalikan ekspornya tadi dapatlah 910 juta dan impornya adalah 700 juta rupiah. Maka keuntungan dari kegiatan transaksi itu adalah 210.000 juta rupiah. Kita masuk ke contoh soal 2. Di sini saya misalkan Francisca ingin kuliah di Amerika Serikat.
Untuk itu, ia terlebih dahulu mau survei lokasi dengan pergi ke Amerika selama 2 minggu. Nah, Francisca berangkat tanggal 6 Juli 2020. 2 hari sebelumnya, berarti 4 Juli ya, sebelumnya ia berangkat, ia menukarkan ke bank, itu uangnya sebanyak 45 juta rupiah. Selama di Amerika, ia menghabiskan uangnya untuk keperluan di sana sebesar $2.500 Amerika. Data kurs Amerika yang berlaku mulai 1 Juli sampai 25 Juli. Sini ada tabel saya buat. Di sini kita perhatikan ada kadang naik, kadang turun. Kalau kurs beli memang di bawah dari nilainya dari kurs jual. Berdasarkan data di atas, nah pertanyaannya berapa uang Francisca yang tersisa dalam bentuk rupiah ketika ia akan kembali lagi ke Indonesia? Kita buat diketahui dulu, Francisca memiliki uang 45 juta rupiah. Dan pengeluarannya selama di Amerika sampai dia pulang ke Indonesia itu $2.500 Amerika. Pertanyaannya, sisa uang Francisca dalam bentuk rupiah. Kita jawab, saat menukar rupiah ke dolar, maka perhitungannya adalah, nah tadi kita rupiah lebih rendah. Kalau lebih rendah, maka kita bagi. Nah, menggunakan kurs pada saat ini menukarkan tanggal 4 Juli. Saya kembali lagi ya slide-nya sebelumnya. Kita lihat data kursnya. Tanggal 4 Juli itu berkisar di 12.000. Kenapa? Pakai kurs jual karena bank menjual valuta asing, bank menjual dolar. Dan si Francisca dia membeli dolar, maka menggunakan kurs dolar. Kita bagi 45 juta rupiah, kita bagi $1 yang berlaku tanggal 4 Juli itu 12.000 rupiah. Maka kita dapatlah dolarnya sebesar 3.750. Selama di Amerika, lalu Francisca menghabiskan uangnya sebesar $2.500 Amerika. Kalau begitu kita kurangkan uang semula yang ditukarnya di bank tadi 3.750, kita kurangkan $2.500, maka kita dapatlah sisa uang yang diterimanya $1.250 Amerika. Belum selesai ya, karena akan ditukarkan lagi dalam bentuk rupiah. Francisca mau kembali ke Indonesia. Sisa uang yang akan ditukar kembali dalam bentuk. Nah, bagaimana cara kita tahu pakai kurs apa dan berapa rupiahnya? Ingat, 2 minggu kita hitung. Kita kembali lagi ke slide sebelumnya. Dia berangkat tanggal 6 Juli. Kalau seandainya dia untuk 14 hari ketambahkan, jadi sekitar 20 Juli. Nah, untuk itu kita lihat data kurs yang berlaku pada saat itu di tanggal 20 Juli 2021. Nah, pakai kurs apa? Ingat, saat itu kurs valuta asingnya atau dolarnya itu berada di Francisca dan akan ditukarkan ke bank. Berarti bank akan menggunakan kurs beli. Kita kembali lagi ke jawaban kita. Di sini kita tadi dapat 11.900. Kita kalikan, kenapa? Dolar ke rupiah, nilai dolar lebih besar daripada rupiah, maka kita kali. Dapatlah sisa uang yang akan dibawa kembali oleh Francisca itu sebesar 14.800
75.000. Mudah bukan? Jangan bingung lagi ya. Oke, semoga perhitungan ini membantu kalian untuk mendapatkan soal-soal yang bervariasi, tapi yang penting dapat konsepnya. Sampai di sini dulu. Oh ya, jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Jangan lupa bunyikan loncengnya supaya nanti ada lagi video yang baru lagi tentang perdagangan internasional yang lebih menarik. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.